bagaikan raksasa, mengempaskan nuansa alam sekitarnya dengan berjuta warna-warna hijau cerah. Laksana bocah kecil dia berlari, kehilangan arah. Dan ku pandang lurus ke depan, tanpa sama rasa pun membuka awan perjalanan. Debu asap sampah dan juga limbah seakan bergerak bagaikan air bah. Perlahan dan siap untuk racuni semua makhluk hidup di muka bumi. Apakah hanya ini nuansa yang ada? Hanya debu, asap, sampah dan limbah. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Heyo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Heyo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Ayo, yo. Ku teruskan perjalanan lewati hari ini. Mendadak kerongkongan ku terasa mati. Panas hanyalah panas yang terasa. Ku dongakkan kepalaku ke angkasa. Matahari terlihat dekat membatu, bagaikan membesar di ruang mataku. Terlihat bagai tampar raksasa dengan lidah api jilati angkasa raya. Tak ada angin, pohon dan tumbuhan apapun, yang tersisa hanya panas menyengatku. Dan entah kenapa di benakku kemericik kali yang bening tanpa debu. Hamparan sawah padang sabana yang hijau, semuanya tentram dan selalu menghijau. Yang kini hanyalah bau parfum, bau karbol, bau uap air yang genangi sungai hitam, bau limbah pabrik dan sampah jahanam. Sampah di jalanan, beraneka ragam baunya pun tak karuan, membuat orang lupa hidup melewatinya. Pemandangan pun tak indah untuk kita lihat, karena kita nunggu bumi. Tak pernah ada rasa peduli, karena manusia pun hidup seenak hati, membuang kotoran di sana di sini. Aku tak tahan lagi menahan semua ini. Apakah hidup kita akan terus berjalan bila semua manusia terus menekan? Wake up, bangunlah dan berseri, bangun dari tidurmu untuk rubah semua ini dan bebaskan bumi dari semua debu, asap, sampah dan limbah. Dari kita debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Saya kurang paham namanya apa, tapi ini binatang koral. Di atas nanti kita bisa buktikan bahwa daerah ini dulunya lautan yang terangkat. Sebuah arena cocok untuk sakit. Rambu dosa gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh, jelas kami kecewa menatap rimba
sedang menuju Jalan Setapak dalam perjalanan ke Gua Pawon. Tanah kering kerontang banjir datang itu disini bata ada tempat berpijak lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Sebelah sini ada bukit yang sedang dibor, tujuannya akan dihancurkan dengan dinamit. Jadi bor ini membuat lubang, tentunya dimasukkan dinamit sehingga bongkahan batu bisa bodor. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka. Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja. Oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi. Banjir datang itu pasti disirim bata ada tempat berpijak lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang banjir datang itu pasti disirim bata ada tempat berpijak lagi penjajah dari itu pemukiman akibat rakus sekarang sini-sini itu tinggal satu di bawah Gua Pawon. Itu pertanda bahwa lingkungan daerah ini sudah anak, sudah rusak sehingga sumber mata air nama kampungnya tetap di Pamutuan sebagai. Ayo Andri, mau apa ya? Ya, kita lanjutkan jalan menuju Gua Pawon, sangat terjal dan banyak batu-batu yang tajam sehingga jika tidak hati-hati akan membahayakan diri sendiri. Jadi tidak usah terlalu jauh pergi ke tempat lain untuk berburu binatang karena kecenderungan kalau apalagi musim kemarau binatang turun ke rawa-rawa. Di samping tempat itu banyak banyak makanan untuk dimakan. Misalnya di Gua Pawon itu pada kedalaman 1 meter banyak siput, tutut. Dan tradisi ngecrok tutut itu ya, tahu ya cara makan tutut itu tradisi purba sebetulnya. Jadi keong itu ujungnya buntutnya tuh potong, Pak Dedi. Jadi digegel atau diprek-prek lalu gitu dikenyot. Kalau susah ada tulang kecil yang bagus saja bahwa bisa kalau pertanyaannya kalau pergi ke suatu tempat ini bagi saya mau menularkan ilmu. Kalau kita mau berangan-angan meneliti sesuatu, misalnya saya meneliti prasejarah, posisikan diri kita sebagai manusia prasejarah. Dahkeun balong, ya di kampung kita ngepedahkeun balong.
lalu airnya asalnya kan air menekan lumpur, kita injak itu di atas. Jadi dasar tanahnya itu di atas, lebih tinggi lagi, lalu menekan batu kapur ini, endapan kapur ini menekan, lalu karena tererosi penekannya lepas, lalu retak gitu. Dan retaknya begini karena dikontrol oleh air tanah. Jadi pada saat di atas air tanahnya di atas, sehingga melarutkan begini. Erosi terus terjadi, terus turun. Pada saat berhenti lama, itulah mengerosi ke dalam. Jadi ada dua proses yang utama di sini. Satu, tekanannya hilang. Kedua, pelarutan. Jagong nama atas saya apa punya? Kemari di foto Jagong. gambar. Lah apa saya bapak sing karunya kalau Terus tadi mah hesen yang ngantek terus nah. Halo. hai capek Tahun balik KWC umum. Tahun yang lalu umurnya. Waktu itu saya udah balita. Tadi tuh Katawis. Saya baru kontrak, Pak. Jadi umurnya 23 juta tahun yang lalu. Dan Ini sebagai bukti bahwa dulu daerah ini tergenang. Jadi pembentukan Pulau Jawa itu dimulai dari selatan, lalu terangkat bergeser ke utara. Pada saat pengalengan pantai ini masih laut, laut dangkal ini, laut dangkal yang jernih sehingga binatang koral mengendap di sini. Teras itu sesuai garis kontur. Jadi apa? Kalau di kebun itu sistem pengolahan tanahnya itu menurut orang Sunda mah ngais tanah, pasir. ngais pasir ya. Itu sesuai garis kontur dan sangat ramah lingkungan. Oleh para petani sekarang ngais pasir itu dilabrak aja. Kalau di sawah masih. Aliran airnya ke sana tuh, lihat tuh, yang tadi saya terangin di atas. Jadi dulu rawa, air sungainya besar antara kaki bukit ini dengan kaki bukit itu mengalir ke sana, nanti ke Citarum ini nyambungnya. Jadi kalau kita jalan melalui garis itu yang pohon itu sampai ke Citarum. Citarumnya itu jembatan tol yang sekarang sudah nggak jadi tol lagi, Raja Mandala. Nah sebelah itu namanya Cimeta. Biar nggak bau ketek. Iya. Pakai gambut. Ya sekarang untuk pasta gigi itu pakai gambut. Iya. Kita gosok gigi sebagian catnya itu pakai gambut. Unik. Sebab adanya pembentukan yang tadinya mengakibatkan ini buat alamiah. Nah, turun-temurun itu sehingga orang mempercayai bahwa ada kekuatan suatu kekuatan. Jadi awal sangat mungkin dari pertemuan kayak kita lah ngariung gitu sambil makan ngariung malam-malam. Terus kalau malam hari di sini lalu ada cahaya bulan. Dekat di sini adalah Cibubur.
Ya, kita sudah sampai di lokasi Gua Pawon. Nah, inilah lokasi Gua Pawon. Setelah kita berkeliling ria, itulah Gua Pawon di bawah perbukitan. Ada Pak, air duaan Pak di ini. Ah, kita asuk wangi. Apa deh? Asa bau ini udah ini udah. Jadi Bi. Bau lalai. Bau iman. Andaikan kau bisa tahu. Buruan cium gua. Oh, nggak bakalan ditunda-tunda kok. Buruan cium gua. Gua lah. Ya, inilah kita masuk ke mulut gua. Baunya sudah menyengat. Ya, inilah terowongannya. Udah ngantri. Kenapa ini pada diam begini? Hai. Jadi ini bau ini kok bau banget. Ini bagaimana ini hadirin? Gimana ini hadirin cara menanggapinya ya? Kita tanya pesan-pesan berikut ini. Mau komen. Jangan ditanya. Bau nih. Sampai saya nyium minyak kayu putih, Awas cok. Bau di kamar Dewi ya, Bau orang Cirebon ini mah. Begitu pohon itu dimatikan di atas, biasanya 3 tahun kemudian baru banjir, baru longsor. Jadi prosesnya tuh 3 tahun lah sampai lapuk, baru longsor. Coba lihat ini, akar membeli batu, ya. Begitu kuatnya dan akar menjadi saluran air, terus ke bawah. Nah ini kebetulan saja bisa kelihatan terbuka di dalam batu kapur yang di dalam pun sama. Kalau ada pohon di atas, ada akar ke bawah membawa air. Nah air inilah yang melarutkan batu kapur. Jadi prosesnya itu larut sedikit-sedikit, lalu diendapkan di bawah menjadi stalagmit yang menggantung di atas stalaktit. Jadi gua-gua semacam ini karena prosesnya awalnya seperti begini. Ada sumber mata air, lalu larut. Nah, Gua Pawon ini prosesnya tuh pembentukan Gua Pawon itu ini lereng ke utara ya. Ini ada lereng, lalu air tanah mengendap meresap ke bawah. Lalu di bawah di sini ada sumber mata air. Pak Nandang tadi ke bawah, kalau sebelah kanan itu mata air. Nah, mata air ini terus ke atas naik, larut, lalu membentuk gua. Nah, beberapa gua di sini itu yang atasnya sinkhole-nya kolaps, jadi runtuh, sehingga membentuk semacam begini, sumur ke bawah. Jadi ada lubang ke atas, lalu atapnya ini ambruk, jadi tertembus oleh cahaya. Nanti kita lihat sebelah sana ada, ini juga ambruk ke sana. Jadi asalnya tuh begini. Lalu ada bagian yang ambruk begini.
Nah, kalau ada gua lalu pelarutannya terus aktif sampai dinding atasnya ambruk. Nah, lalu di dalamnya itu nanti di sana di dalam ada material dari Gunung Tangkuban Perahu. Lalu kita menghubungkan kalau ada material Tangkuban Perahu masuk ke lubang itu, ya berarti kolapsnya ini sebelum Tangkuban Perahu meletus, gitu ya. Nah, buat cerita yang begitu, jadi kita sebagai mahasiswa geografi harus bisa menghubung-hubungkan gitu. Walaupun secara fisik geologi mungkin kita tidak begitu mendalam, tapi kita harus bisa mengait-ngaitkan yang begitu. Tos. Ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam Gua Pawon. Tuh, rekan-rekan sudah masuk duluan. Kita mencoba menelusurinya. Cek deh. Ini saya sedang berada di dalam gua. Saudara Ucok sedang manjat. Andri juga. Ini ada lubang udara tembus ke atas. Terlihat juga banyak kelelawar. Baik, kita masuk. Ya, inilah tempat ditemukannya fosil manusia purba. Mencari manusia purbanya sama foto. Berada di bawah lubang sana. Ini disegel untuk penjagaan kawasan konservasi. Kita tidak boleh masuk. Dan langkah Awan mencoba masuk, tapi kita nggak usah. Ini sedang dijelaskan. Sudah ada migrasi dari sini ke pantai untuk menangkap dan dilubangi, dan kita Wah, ini Itu fenomena apa itu? ada fenomena yang menggantung itu. dilacak deh di kalupur. Kita sedang di lokasi ditemukannya artefak manusia purba. Kita sedang istirahat sambil mengamati. Ada Ucok duduk kuruduk. Itu di mana? Saha? Dirinya saya. Saha? Ini musik kanta sih. Gitu ya. Jadi batuannya tuh khas setempat. Khas, misalnya dari Nagreg yaitu batu kendan. Iya. Syukur di daerah sekitar daerah selatan. Jawab atuh ieu. Di lokasi Sanghyang Tikoro di Bendungan Saguling, kita akan melihat fenomena tentang gua bawah tanah. Nah, ini dia Sanghyang Tikoro yang dengan saya sudah berada di
di paling bawah di aliran air Citarum. Ini mulut Sang Hyang Tikoro, sangat menakutkan. Itu aliran ke Sang Hyang Tikoro, yang ini ke Citarum, yang satunya lagi. Oke. Asalnya tuh gini, lalu ada lahar di Tangkuban Parahu membendung ke sini. Nah, gitu ya, di utara Padalarang, sehingga ini menjadi sungai kecil, namanya jadi Cimeta. Nah, setelah ini terbendung, ini kan jadi danau. Gitu, jadi danau. Nah, di sini ada yang disebut Pematang Tengah, yang gunung api tua yang terbentuk 4 juta tahun yang lalu. Gitu. Siripis ya? Bukan, Pasir Ipis di sini. Oh, beda. Jadi sungai itu ke sini asalnya ngalirnya, gitu ya. Nah, gitu. Mengikuti lereng ini, ke sini. Lalu ada lahar Tangkuban Perahu 55.000 tahun yang lalu, sehingga Bandung tergenang. Dan ini mungkin ada selat-selat gitulah masuk ke sini. Ini tergenang. Berarti proses Danau Bandung itu menutup sungai ini jadi anak sungai. Muara sungai itu berujung di sini sekarang, langsung ke Danau Timur, gitu ya. Nah, setelah ini jebol di sini tuh ada bukit gitu ya. Nah, gitu. Di sini ada anak sungai, asalnya anak sungai. Karena ada erosi mudik, ini jadi jebol ke sini. Jadi ini susut ke sini. Oh. Jadi Danau Barat lebih dulu kering kalau melihat proses ini. Ini menjadi induk sekarang. Menjadi Citarum yang sekarang ada jembatan Raja Mandala di sini. Nah, selama ini membobol ini, air ini kan nyeot keras sekali ke sini. Akibatnya titik terdalam tererosi ke hulu. Nah, jebol aja di sini, yaitu di Curug Jompong. Nah, karena jebol di sini, maka aliran Citarum berbelok ke sini. Oh. Nah, gitu ya. Berarti bekas ini kan bekas sungai. Nah, ada bekas sungai yang hilang, yaitu di sini. Yang sekarang sudah jadi pemukiman, jadi jalan. Sungai berbelok lagi ke sini. Nah, sekarang di sini dibenteng lagi. Lalu jadi Saguling segini. Gitu. Jadi Saguling itu ini. Lalu airnya diluncurkan ke sini. Dari sini diluncurkan sejauh 3 kilo. Ini 600, ini 400. Jadi meluncur 200 ketinggian 200 meter. Jadi kalau di sini 600, sedangkan daya kolot saja 600 kurang.
di sini ya, dari Kolot sampai ke Margahayu. Nah kalau ini ditinggikan sedikit, pasti genangannya ke sini. Ini sungai ini balik ke sini. Jadi harusnya ada permainan buka tutup di sini tuh. Nggak tahu sudah apa mereka ngerti atau enggak. Jadi kalau banjir, ini harus segera dibuang ke Sungai Lama ke sini. Blok aja ke Sungai Lama, sehingga air yang ada di sini cepat surut. Inilah Sanghyang Tekoro, merupakan contoh sungai bawah tanah menyeramkan. Kan untuk mempertahankan volume air, sebab air masuk pipa itu kan harus ada, tidak boleh ada udara. Arya hadir? Hadir. Andre hadir? Hadir. Wildan? Jaya. Siapa yang nggak ada, Ngacung? Tidak. Oh, Ngacung. Aduh, meni capek PKL teh. Aduh, happy. Biar badan fit, kita Sip. mesti makan ekstra Joy. Kita sedang berada di daerah Lembang, di kawasan Gunung Batu. Lembang ya. Iman, capek. Kita kedinginan, jadi kita kan keluarkan. Siapa suruh? Siapa suruh? Oh iya, ini sedang. Terus ini. Raung dosa gemuruh pohon tumbang berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa Perjalanan berlanjut. badut-badut serakah Meskipun waktu sudah tanpa mendekati berbuat maghrib, semaunya. kita ya objek terakhir untuk hari ini, karena kita sudah alam hanya celoteh belaka. waktu sudah menunjukkan Lestarikan 17, alam 30. mengapa tidak Syarat, dari Mak. dulu. Ayo. Oh mengapa? Oh, Inilah. jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa. Kini tinggal cerita pengantar telah si buyung. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang. Kita tidak sampai di sini banjir ternyata. datang, itu Kita naik lagi ke atas. di Sirimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Kita menuju ke puncak Gunung Batu, ingin melihat dari atas. Ini dia kawasan Lembang yang sudah dibangun kira-kira megah. Ayo terus. Cepat. Capek, Bu. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka. Nih, ternyata ada bangunan Lestarikan hutan mengapa tidak stasiun dari pemantau gempa bumi dulu. peneliti dan masalah bencana alam Pusat Geologi milik negara. Jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Ini kalderanya. Ini kan bukan Parahu. Tanah kering kerontang banjir datang itu pasti. Di Sirimba tak ada tempat berpijak
Lagu punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak. Lagi punah dengan sendirinya akibat rakus. Jadi dari titik barat engselnya di Curug Cimahi sepertinya begini, Ngangkat. jadi di timur tinggi-tinggi, patahan lembangnya di Cibodas misalnya gitu. Karena gini, nah ini waktu letusan tangguh Ke Pamangga duluan, Mbak. itu Kahura tuh, Taman Hutan Raya Juanda. Yang ada langsung dari atas, takut kehujanan. Sekarang menuju tempat peristirahatan penginapan di daerah Ciater. Pak, ya kanggo pesan-pesan Pak kanggo mahasiswa, Pak. Pesan? Nuhun. Ya banyaklah jalan-jalan ke daerah-daerah yang belum diketahui. Selagi bumi masih berputar, jalan-jalan. Ya. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, Pak Ji, kesan-kesannya dinginnya Lembang bagaimana? Mana saja sama si Kajang. Oh, Cikajang ini. Dingin sekali. Oh, ini. Kalau di Majalengka nggak sedingin ini. Oh, iya, ayo. Lagi kabut, nggak Yuk, ada kabut. kita pulang, kita mandi air hangat ya. Oke. Yuk, akhir kita pulang ya. Bagaimana kesan-kesannya satu hari pertama ini? Indah sekali. Wah, kalau banyak kegiatan di sini, aduh. Waduh. Oke. Kapan-kapan atau geografi ka dieu deui Boleh mah. lah. Oke. Dingin nih, dingin. Aduh, Nyuwida. Aduh. Aduh, dingin. Ya, pokoknya mas pengen berdekatan. Baik, atas Pak. Ayo udah. Ini wajah-wajah. Tambah dosa, Bentar, bentar ada. Jangan. Punya kenang-kenangan untuk Panandang dan kawan-kawan. Ini CD Citra Satelit Aceh sebelum dan sesudah tsunami. Ya. Jadi nanti bisa dilihat sebelum gimana, sesudah gimana. Ya. Saya serahkan ke Panandang untuk nanti dilihat-lihat di inisial. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Waduh. Waduh. Salah celana. Salam kan uang wajib ini. Waduh. Waduh, Bapak. Bapak Nuju Ali. Waduh. Bayang diangkat menantu tuh. Ya. Sudah. Pokoknya dingin banget. Kita pulang ya. Waduh. Baterai juga ini habis-habisan nih. Waduh. Orang-orang dari tempat sini. Nanti malam harus ada malam penembakan itu sudah ada. Selamat datang kita di Villa Ciater Highland dan di Villa Fiona. Oh iya, jadi kita nyampe sini ke jam ini. Ya dia nih. Dia nu pelorot-pelorotan. Mau digoreng sedaya ya. Masuk. Udah play. Udah partai. Ada empat. Nah, ini dapurnya. Ayo kita kembali sini. Nice. Kenapa nih? Ayo Wida, mama. Ayo, ayo. Spanduk, sepatu. Sama. Ayo Dewi.
Tema apa nih? Oke, baiklah, selamat pagi. Kita jalan-jalan pagi bersama anak. Ya, inilah villa yang kita huni. Oke. Oke, kita menuju lokasi Theater Highland. Menuju paling atas Theater Highland Resort. Ya, ini seperti di Hollywood. Wah, indah banget. Aduh, indah banget. Di Villa Cina cuma 1 hari. Villa Cina. Jangan. Wah, ya inilah kapal boy kita, saudara-saudara. Gila, abang kita. Kita menghilang ya. Ngantur ya. Antar nona dalam kota. Aduh. Teman setia kita. Waduh, lebih sudah siap sedia. Kitanya belum isi bensin. Saat ku berjalan mencuri kota, semua yang ada terlihat begitu hampa. Gedung-gedung ini terlihat menjulang bagaikan raksasa, menghempaskan nuansa alam sekitarnya dengan berjuta warna-warna hijau cerah. Laksana bocah kecil dia berlari, kehilangan arah. Dan ku pandang lurus ke depan, tanpa sama rasa pun membuka awal perjalanan. Debu asap sampah dan juga limbah seakan bergerak bagaikan air
air perlahan dan siap untuk meracuni semua makhluk hidup di muka bumi. Apakah hanya ini nuansa yang ada? Hanya debu, asap, sampah dan limbah. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Ayo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Ayo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Ayo, yo. Ku teruskan perjalanan lewati hari ini. Mendadak kerongkonganku terasa panas, hanyalah panas yang terasa. Ku dongakkan kepalaku ke angkasa. Matahari terlihat dekat membatu, bagaikan membesar di ruang mataku. Terlihat bagai tanpa raksasa dengan lidah api jilati angkasa raya. Tak ada arah pohon dan tumbuhan apapun, yang tersisa hanya panas menyengat. Dan entah kenapa di benakku kemericik kali yang bening tanpa debu. Hamparan sawah padang sabana yang hijau, semuanya tentram dan selalu menghijau. Yang kini ada hanyalah bau parfum, bau karbol, bau uap air yang genangi sungai hitam, bau limbah pabrik dan sampah jahanam. Sampah di jalanan, beraneka ragam baunya pun tak karuan, membuat orang menutup hidung melewatinya. Pemandangan pun tak indah untuk kita lihat, karena kita debu murung bumi. Tak pernah ada rasa peduli, karena manusia pun hidup seenak hati, membuang kotoran di sana di sini. Aku tak tahan lagi menahan semua ini. Apakah hidup kita akan terus berjalan? Kita semua manusia terus menerus menekan. Wake up, bangunlah dan berseri, bangun dari tidurmu untuk rubah semua ini dan bebaskan bumi dari semua debu, asap, sampah dan limbah dari kita. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Raung bulldozer, gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa apa berbuat semaunya. Banyak muncul. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh, jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa. Ini tinggal cerita pengantar telah si buyung. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu
Di Sirimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka. Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja. Oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Di Sirimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Di Sirimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Kalau ada pada dia tempat mah Kakak Semalang kan itu Semalang, dan berakhir di Indramayu nya Sepenegara, perbatasan Pamanukan, Kecamatan Sepenegara. Oh iya. Dari mana Pak? Tasik. Oh, kecil. Sebenarnya 15. Juri-jurian bisa juga. Oh, dia bisa. Juri-jurian. Tuh, Ya seperti halnya Galung tuh, kan anu kawasnya itu kan gunung jadi. Kawah baru itu kawah pasca itu mohon muncul dari dinding. Nah, barunya siapa itu deh? Di jadi ketiga Mulai hasut. sekedar jalan kapal itu tuh ya ketiga Dan kita menuju ke Domas. Ya, kita ke Kawah Domas yuk. Kita mendekati kawah apa Pak? Domas. Ayo, Bapak marah. Orang Domas, welcome. I want to drink. Halo. Balik. Bisa turun nih, Pak. Susun ke Dekat tinggali tuh namanya di damelan, neng panas keneh pisan tak. Eta tadi itu. Iya mah juga tina harupan. Banyak.
adalah letusan freatik. Uap air keluar dari batuan panas. Ikutan. Terken semua ketinggalan. Udah. Jatuh. Ya, baiklah. Ini ada sumber air panas yang sangat besar gitu. Ini kita bisa buat telur rebus dan indomie. Stop. Mirip ya. Iya. Dian lagi ngapain di sini? Dian mengapa? Iya, kita baru selesai dari kawah Domas. Sangat melelahkan dan mengasihkan. Iya. Kita tinggalkan kawah Domas dan menuju perjalanan berikutnya. Ciao. Bentuk kehidupan paling apa dari fosil yang terawetkan oleh batuan daman terlebih Fosil yang terawetkan oleh batuan trilobit. Kemudian pada zaman bisa dilihat bahwa terus selanjutnya bisa kalian lihat tentang investasi atau coba lihat tentang T-Rex ya. Adik-adik, untuk sebelah sini semua peragaannya dimulai dari mulai awal dunia. Semua fosil atau kehidupan pada masa yang terawal sekian juta tahun yang lalu sampai 250 juta tahun yang lalu, semuanya keterangannya berada di satu ini. Adapun tentang T-Rex berada di arah depan kita ini. Ya, itu pertanyaan dari nomor berapa? 12. Ada T-Rex ini termasuk kelompok Carnosauria. Ya, Carnosauria dia hewan melata atau reptilia. Kesimpulannya bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa tahapan masa. Pertama ada masa Archeozoikum, masa tapak kehidupan, masa Paleozoikum, masa tertua, masa Mesozoikum, masa pertengahan, dan masa Kenozoikum. Kalau kalian perhatikan tiket di sana ada tentang skala waktu biologi. Nah, di sini kalian bisa lihat tentang skala waktu biologi. Ya. Bacanya dari bawah dulu. Ya. Di sini ada tenggang waktunya kurang lebih misalnya masa Archeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, atau biologi bahwa kita hidup pada masa Kenozoikum 65 juta sekarang. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya, stakeholder Muhammad Latin untuk Malaria Gazeng disebutkan Bibos. Ya, Bibosnya sendiri kalian bisa lihat di sini ya. Ini semua tengkorak atau kerangka dari hewan vertebrata yang umurnya sudah 2 juta tahun yang lalu. Jadi sudah berumur 2 juta. Ditemukannya di kali belakang. Kita dulu. Geometrik itu adalah kata yang tidak mempunyai garis ya, kali belakang. Kemudian di Sahara juga ada. Ya, baru kemarin di PR itu di Sahara. Nanti bisa lihat di nomor 15 di nah ada
rumah yang paling ujung ini semuanya rumah yang bisa para masalah kayak 16 itu sampai ke 19 di ujung sana kita pintu masuk ke ruang itu di sana ada keterangan tentang bagaimana si dinosaurus itu tidak disiksa pun berupa awet ini termasuk kekauan dan lain sebagainya. Lihat dari pemasaran ya. You wanna see it? Do you wanna see it? Do you wanna see it? Do you wanna see it? Di saat ku berjalan mencuri kota, semua yang ada terlihat begitu hampa. Gedung-gedung tinggi terlihat menjulang bagaikan raksasa, menghempaskan nuansa alam sekitarnya dengan berjuta warna-warna hijau cerah. Laksana bocah kecil dia berlari, oh kehilangan arah. Dan ku pandang lurus ke depan, tanpa sama rasa pun membumbung ke awan. Perjalanan, debu asap sampah dan juga limbah seakan bergerak bagaikan air bah. Perlahan dan siap untuk beracuni semua makhluk hidup di muka bumi. Apakah hanya ini nuansa yang ada? Hanya debu, asap, sampah dan limbah. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Heyo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Heyo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu bumi hari ini. Yo, yo. Ku teruskan perjalanan lewati hari ini, mendadak kerongkonganku terasa panas, hanyalah panas yang terasa. Ku dongakkan kepalaku ke angkasa. Matahari terlihat dekat membatu, bagaikan membesar di ruang mataku. Heyo, terlihat bagai tanpa raksasa dengan lidah api jilati angkasa raya. Tak ada angin, pohon dan tumbuhan apapun, yang tersisa hanya panas menyengatku. dan entah kenapa di benakku kemericik kali yang bening tanpa debu. Hamparan sawah padang sabana yang hijau, semuanya tentram dan selalu menghijau. Yang kini ada hanyalah bau parfum, bau karbol, bau uap air yang genangi sungai hitam, bau limbah pabrik dan sampah jahanam. Sampah di jalanan, beraneka ragam baunya pun tak karuan, membuat orang menutup hidung melewatinya. Pemandangan pun tak indah untuk kita lihat, karena kita debu murung bumi. Tak pernah ada rasa peduli, karena manusia pun hidup seenak hati, membuang kotoran di sana di sini. Aku tak tahan lagi menahan semua ini. Apakah hidup kita akan terus berjalan bila semua manusia terus-menerus menekan? Wake up, bangunlah dan berseri, bangun dari tidurmu untuk rubah semua ini dan bebaskan bumi dari semua debu, asap, sampah dan limbah dari kita. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Heyo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Heyo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Heyo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Heyo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Heyo, angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini.
Doser gemuruh pohon tumbang berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh, jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa. Kini tinggal cerita pengantar telah dibuyung. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka. Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja? Oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi. Tak ingat rezeki generasi nanti. Selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak berenang di tepi pantai, banyak minyak, sampah dan kotoran. Aku nyebur menerjang ombak, bikin lengket badan dan rambut. Lepas kail tepi sungai, airnya coklat dan berbusa. Tak ada ikan yang nyangkut, malah bikin gatal kulit dan bau. Lautku nggak biru lagi, sungaiku nggak jernih lagi, alamku nggak bagus lagi.